Oke, kawan-kawan Brotherhoods, kembali lagi bersama saya, Oki. Saya ucapkan salam dulu, hampir lupa. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali lagi nih sama sebelah saya nih si Amel ya. Tidak usah perkenalkan kembali ya, iya, karena sudah dari kemarin kita. Sudah dari kemarin. Ini mau tanya-tanya lagi nih tentang podcast mengenai alat musik. Ini Mel. Bambu ya. Bambu. Salah satu. Unik Mel bentuknya Ya. Mel. Ini bisa sedikit Amel jelaskan nggak Mel? Oke, ini adalah fan flute kalau ini kayak kalau misalkan flute kan kayak seruling gitu nadanya. Kalau ini setiap tabungnya yang menghasilkan nada. Jadi Mel. Ini kan karena bentuknya unik nih. Boleh nggak Mel menjelaskan sejarah singkat mengenai si fan flute ini? ya, ini tuh salah satu alat musik apa sih namanya tradisional yang paling tua. Dimana? Itu dari 30.000 tahun sebelum Masehi, dari Yunani. Unik ya? Betul. Dan namanya pun ini tuh dari terinspirasi dari Dewa Pen. Dewa Pen. Itu kan Mel? Bukan, dewa yang berkaki kambing itu. Wadaw. Dia memainkan alat ini gitu. Makanya namanya pan flute gitu. Biasanya Mel, pan flute ini dimainkan saat apa? Ini kalau orang-orang dulu kan ini lebih di Amerika ya, sebelah Amerika, Rumania, Eropa juga Eropa gitu kan, di Eropa ya. Terus di pegunungan Andes juga biasa ini tuh dimainkan pada saat perayaan, festival, terus penyambutan seperti tadi upacara adat. Bukan upacara adat ya, kalau misalkan di luar tuh kayak mungkin perayaan ya, hari-hari besar gitu. Penyambutan apa tuh? Ya kayak penyambutan apa sih, tokoh-tokoh, orang-orang, Gitu. seperti itu. Ternyata Amel nggak hanya satu alat aja. Betul, sekarang kita ada satu lagi ya alat ini. Amel kuliah di mana sih? ISPI Bandung, Prodi Angklung dan Musik Bambu ya teman-teman. Jadi kita membahas alat-alat musik bambu tentunya, beserta dengan organologi atau cara pembuatannya. Amel bisa dilihat Mel? Ya silakan. Nah, masalah nada Mel, aslinya itu nadanya apa? Terus apakah dia diatonis atau kromatis atau pentatonik atau gimana? Ada beberapa tipe ya. Jadi kalau misalkan di Rumania ya itu biasanya satu oktav penuh ya. Jadi mulai dari nada kromatisnya juga ada gitu. Kalau misalkan ada juga versi yang di pegunungan Andes tuh dibikin satu tapi tanpa nada kromatisnya seperti cisgis ya, nada kerisnya nggak dipakai. Kalau misalkan di Rumania juga bentuknya nggak seperti ini, lebih melengkung, jadi dia direkatkan pakai lilin biar melengkung gitu. Dan aslinya dari mana tadi? Yunani. Nah, Yunani itu apakah bambu, apakah bakayu atau besi atau gimana, bisa dijelaskan? Kalau dari pertamanya ini tuh dari bambu, tapi seiring berkembangnya zaman ada juga yang dari apa sih namanya? Stainless ya sekarang tuh. Karena memang kalau misalkan pembuatannya apa sih, bahan-bahan lainnya tuh ada yang dari lilin gitu, pakai gading gitu. Tulang. Seperti itu. Ternyata bambu itu ada juga di sana ya? Ya pasti, karena memang bambu itu di setiap negara, mungkin di setiap wilayah di dunia ini bisa tumbuh. Tuh. Nah, untuk tali ini nih, Mel. Ya. Ini dahulu menggunakan apa? Kalau dahulu itu direkatin pakai apa namanya? Kulit, rotan, juga pakai lilin. Mereka tuh pakai lilin. Nah, untuk menyetelkan atau melaraskan nada-nadanya tuh
Itu pakai kerikil atau biji jagung dimasukin ke dalam. Itu biar menutupi tabung ini kan. Jadi si kerikil itu berfungsi buat melaraskan nadanya. Oh, jadi bukan ruas, ini tuh bukan ruas, tapi Ya. Diganjal. Diganjal itu pakai kalau dulu pakai kerikil. Tapi mungkin ada kali ya yang pakai ruas, jadi ininya tuh langsung ruas. Iya. Kalau misalkan pakai buku atau ruas itu tadi, jadi kayak nyetelnya tuh mungkin lebih susah gitu karena harus lubang terbuka dulu. Ya, menarik Mel. Iya. Dibentuk biar nutup ini dan menghasilkan Tadi nada. panjangnya, wih unik Mel. Wih. Ah, ini bambunya menggunakan bambu apa nih Mel? Kalau ini bambu tamiang, kalau misalkan Indonesia, tapi nggak tahu lah kalau di luar Tamiang itu namanya. bahasa apa? Tamiang itu bahasa Sunda tuh kayaknya. Nggak tahu kok. Coba bahasa Sunda sedikit. Janten iya teh di damelna tina awi tamiang. Kalau misalkan iya dibuatnya dari bambu tamiang. Oh, Karena bambu tamiang itu kan diameternya kecil. iya. Jadi cocok untuk pembuatan alat tiup seperti suling, pan flute juga. Oh iya. Yang Ini bambu tamiang. tamiang. Oh iya. Pan flute nih bentuknya seperti setengah lingkaran, tapi bawahnya kayu Mel. Iya. Ada bermacam-macam. Betul, bentuknya. itu dari Rumania. Oh. Kalau itu ciri khas dari Rumania, jadi mereka bikin kayak cetakannya gitu melengkung, terus mereka tutup setiap bawah ini tuh pakai gabus. Setelah dicuning juga, terus mereka tutup lagi pakai kayu. Ada yang pakai gading juga. Oh, iya. Rumania tuh di mana sih? Rumania tuh sebelah Kiar Condong kan. Ini buatan Amel kan? Betul. Iya. Kemarin saya bikin dulu buat membuat Nah ini bambunya pakai apa yang ini nih untuk di sini? Ini buat apa, penyangga, bukan penyangga ya, apa ya, penyangga mungkin ya. Jadi biar ini bisa nempel, terus kita pakai tali. Saya pakai bambu aja biar nggak Bambu apa susah. ini? Ini bambu Apa yang bebas? ada sisa aja. Oh, Soalnya tidak berpengaruh kan, cuma biar ini aja. Soalnya kalau misalkan dilem tuh kan lebih rentan copot gitu. iya sih benar. Untuk langkah awal biasanya Amel membuat ini apa Mel, bisa diterapkan nggak Mel kira-kira? Pertama-tama yang pastinya saya siapin dulu bambu-bambunya ya, tentunya yang udah matang, ya udah kering gitu kan. Nah untuk proses pengeringannya itu apakah sama seperti Amel membuat bambu kemarin, membuat cetik kemarin atau beda? Kalau misalkan untuk waktunya mepet, kayak misalkan ini mau dibikin tapi waktunya sebentar gitu kan, Kalau ada yang pesen gitu bisa mau cepet Mel. bisa diasapin, itu ngakalinnya bisa diasapin bambunya tuh. Kalau untuk ini disimpan tuh kira-kira 3-3,5 tahun. Waduh, ngomongnya. Ya, bambu kemarin juga bambu bitung itu biasanya disimpan tuh selama 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, menarik sih Mel ini. Kalau untuk kategori alat ini biasanya apa Mel? Ini termasuk aerofon, Oh, alat musik aerofon, karena memang ditiup setiap nadanya berbeda, setiap bilah bambunya yang berbeda. Mel, bisa nggak Mel memainkan sedikit aja nih instrumen ini? Sedikit nggak aja lah ya. Nggak usah lagu, Nih, ini tiup aja biar Kita- orang-orang tuh tahu bahwa Amel sedang menjelaskan, dan ini tahulah alat musik buatan Amel dan Ya. alat musik dari mana tuh? Ini dari Yunani. Yunani. Boleh Mel? Kalau misalkan ini bambu yang panjang ini, nada dasarnya, nada awalnya rendah, do. Kalau yang lebih Tinggi. tinggi itu yang pendek, jadi semakin pendek semakin tinggi, seperti itu. Ini juga tersusun dengan nada kromatisnya dari Iya. C, cis, D, di, seperti itu. Bagus nih. Nah, Amel kan buat ini nih kemarin. Untuk mengganjal dalamnya ini pakai apa nih Mel? Ganjal dalam mesinnya nih. Aku pakai gabus.
pakai gabus sama sendal jepit. Sendal jepit aku Sendal bikin. jepit yang di ngambil di masjid. Di kampus banget, Iya. di kampus hilang. Aduh. Jadi ada sendal jepit yang udah nggak kepake, aku bulat Potong. potong gitu ya, dibentuk bulat supaya menutupi semua lubang ini. Iya. Kalau nggak tutup suaranya nggak akan keluar gitu. Unik sih Mel, ini nih. Nah, saya mau cobain dulu Mel sedikit kali ya. Ya boleh, silahkan. Udah mirip sama Leo Rojas. Weh, Lirojas ya. Oh, iya. Berarti ini salah satu alat tertua di dunia atau Di dunia. Wah, serius? Iya, karena ini udah 30.000 tahun. Wah, menarik. Mel, kayaknya boleh nggak Mel contohin pembuatan pendek sedikit aja ini? Boleh. Kita membahas tentang organologi pembuatan dari si pan flute ini ya, karena yang ini udah jadi. Kita berikan sedikit contoh aja bagaimana cara pembuatannya. Ini di mana nih Mel? Kita kesana lagi ke tempat biasa ya. Kemarin. Yuk, Menarik. let's Ini go. bawa ya Mel? Ya, bawa aja. Oke. Nah, Keren banget. yang awal banget pastinya kita nyiapin dulu bambunya dong. Bambu yang kita butuhkan yang tadi bambu Yang sudah tamyang. kering. Bambu tamyang sudah kering juga sudah kita angin-angin lah ya. Iya. Kalau diameternya tuh kira-kira ini 2 cm Iya. dan jangan emang nggak pakai yang lebih besar gitu. Tapi kalau yang seumpamanya saya mau buat Mel, bambunya agak besar, apakah bisa? Bisa Kalau kalau yang misalkan bisa juga. Yang penting itu memang berpengaruh dengan suara yang dihasilkan, ketebalan, terus besar diameternya juga Mungkin kalau berpengaruh. agak bambunya agak kecil itu agak high ya. Ya, Agak kayak lebih ready gitulah. Kita langsung aja deh contohin pembuatan airboot ini. Awal-awal Kita potong dulu dengan ukurannya yang kita mau ya. Kalau misalkan ini kita dari nada yang paling rendah, nada yang paling rendah. Oh, kita lagi kita lakukan nanti kita lakukannya. Ya. Kita lagi bagi ya, ini bagi ya. Sini. Nah, Mel, ini kan sudah terpotong nih Mel. Nah, ini bambu yang sudah dipotong tadi. Oke, lanjut Mel. Nah, setelah dipotong ini kan karena si ujung ini nanti jadi kita tiup. Kita hampelas dulu biar halus, biar tidak terluka gitu. Seperti inilah caranya. Nah, hampelas dulu biar rata juga, biar halus. Seperti ini. Nah, untuk ke jarak kesininya Mel, ini kan apakah ada ukuran pasti? Ukuran apa ada ukuran tertentu gitu? Ukuran pasti? Sebenarnya tidak ada ukuran pasti sih, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita aja. Karena untuk menyetemnya itu untuk melarasnya di ini ya. Ya, dimasukin gambus, nanti kita masukin gambus, terus kita kalau dalam bahasa Sundanya tuh Pak pakai pangrojok ya. Iya. Kata dosen aku juga kayak gitu. Jadi Pangrojok apa? kalau misal kayak apa ya? Buat Disodok atau disodok ya. Penyodok gitulah ya. Kita masukin gambus ke sini, langsung kita sodok dan sesuaikan nadanya. yang kita mau. Betul sekali. Dasarnya dulu nada yang paling rendah tuh, Iya. karena semakin panjang bisa semakin rendah gitu. Selanjutnya kita bikin yang lebih pendek untuk nada yang lebih tingginya gitu. Untuk ukuran atau selisih dari bambu satu ke bambu lain kira-kira 1,5 cm aja. 1,5 cm. Ya, kita potong lagi. Ini Mel, sebentar Mel, kayaknya Mel. Lagi dapat lagi. Ini super kuat ya wanita nih. Wadaw. Padahal. Ya. Nah Mel, kalau terjadinya seperti ini
Nih kawan-kawan ini kan sering banyak kalau orang yang motong gergaji Tuh. seperti ini, solusinya apa Mel? Kita bisa potong aja pakai Menggunakan pisau pisau raut. Nah, Nah, seperti ini. Baru diamplas lagi. Amplas lagi biar halus. Nah, harus biar tidak terluka. Nah, seperti ini. Karena bambu itu kan apa ya? Kinis lah kalau misalkan dalam bahasa Sundanya. Contohkan gitu, ini kan belum ada busanya. Betul. Teman-teman, saya kira ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki. Saya Amel. Terima kasih banyak. Dadah.